Di tengah kesibukannya sebagai abdi negara, seorang anggota Polres Kulon Progo, Brigadir Agus Nurmansyah, berhasil memecahkan kode rahasia peternakan modern. Ini bukan sekadar cerita tentang beternak, melainkan sebuah kisah inspiratif tentang bagaimana menciptakan sistem budidaya bebek yang luar biasa efisien, minim waktu, namun mampu menghasilkan omset puluhan juta rupiah setiap bulannya. Lupakan bayangan peternakan yang kotor dan merepotkan. Brigadir Agus akan menunjukkan caranya. Bagi seorang polisi, waktu adalah komoditas berharga. Namun, Brigadir Agus berhasil membuktikan bahwa beternak bebek tidak harus menyita seluruh waktu Anda. Kuncinya, manajemen yang presisi. Setiap pagi, sebelum mengenakan seragam dinasnya, ia hanya butuh waktu singkat hingga pukul 7 pagi untuk memberi pakan ribuan bebek dan mengumpulkan telur. Sore hari, rutinitas yang sama terulang, kembali tepat pukul 5 sore. Dua slot waktu singkat, namun krusial. Ini adalah bukti nyata bahwa dengan jadwal yang tepat, kesibukan sebagai anggota kepolisian bukanlah halangan. Keputusannya beralih dari bisnis es kepal Milo yang sangat menyita waktu menjadi peternak bebek adalah sebuah langkah strategis. Ia mencari bisnis yang bisa berjalan selaras dengan tugas utamanya, bukan yang mengorbankannya. Efisiensi di peternakan milik Brigadir Agus tidak hanya soal waktu, tetapi juga tentang inovasi cerdas. Di atas lahan seluas 200 meter persegi, ia membangun sebuah ekosistem peternakan yang berkelanjutan. Sadarkah Anda bahwa bebek punya kebiasaan membuang-buang pakan? Brigadir Agus mengubah masalah ini menjadi keuntungan. Ia merancang sistem kandang panggung yang di bawahnya terdapat kolam ikan lele. Setiap pakan bebek yang jatuh tidak lagi menjadi limbah, melainkan langsung menjadi santapan lezat bagi ikan lele di bawahnya. Ini adalah definisi sesungguhnya dari no waste farming. Satu kali memberi pakan, dua komoditas sekaligus berjalan. Sebuah sistem terintegrasi yang memaksimalkan setiap sumber daya dan meminimalkan kerugian. Puncak dari efisiensi ini terletak pada sistem pemasarannya. Dengan produksi harian mencapai 1.000 butir telur, Brigadir Agus tidak perlu pusing mencari pasar. Pembeli dari Purworejo dan Bantul datang langsung ke peternakannya setiap hari. Tidak ada waktu terbuang untuk distribusi, tidak ada biaya tambahan untuk pemasaran. Permintaan yang stabil bertemu dengan pasokan yang konsisten. Kisah Brigadir Agus Nurmansyah adalah cerminan dari ketahanan pangan yang dimulai dari halaman belakang rumah. Sebuah model bisnis peternakan bebek yang efisien, inovatif, dan sangat bisa ditiru. Ini adalah bukti bahwa dengan niat, ilmu, dan manajemen yang tepat, siapapun bisa menjadi peternak sukses tanpa harus meninggalkan profesi utamanya. Saya mulai di bisnis peternakan ini sebenarnya belum begitu lama, karena saya sekitar 3 bulanan. Ini baru mulai menekuni bisnis peternakan ini. Karena apa? Karena yang saya lihat-lihat, saya praktekkan itu waktunya yang bisa masuk dengan berdampingan dengan tugas saya sebagai anggota Polri. Karena hanya bisa saya lakukan pagi dan sore setelah pulang dari kantor. Untuk hewan unggas, ternak dikatakan peternak juga enggak, soalnya cuman sekitar 5-10 ekor di belakang rumah untuk potong setiap lebaran. Kalau sebelumnya saya pernah dijual es, jual gas, jual pakan ternak, kemudian di tani melon, tani bawang merah, dan semua itu menghabiskan waktu saya, sehingga saya beralih ke bebek petelur ini. Untuk awal kami pembuatan kandang ini dari kandang bebek dan kolam bawah sekitar 170 juta. Kemudian untuk modal bebeknya per ekor 110.000 dan kami ada full populasi ada 1.200 ekor. Untuk produksi setiap hari alhamdulillah sampai saat ini ada 1.050 butir per hari. Untuk bebek di sini standar petelur karena kami gunakan sistem full insentif kering. Jadi bebek itu tidak berenang, tapi hanya full di dalam kandang makan minum bertelur seperti itu. Untuk produksi kami pasarkan di ecer, di kiri kanan rumah, tetangga-tetangga. Kemudian untuk yang skala besar kami ada di Rekanan Purworejo. Itu setiap 1 minggu, 5 hari atau 6 hari itu pasti diambil semuanya. Untuk telur informasinya yang sering digunakan itu untuk keperluan konsumsi, kemudian untuk telur asin, ada yang untuk kosmetik, ada juga yang untuk saus.
Kalau menurut saya untuk tips memulai usaha itu yang penting kita mau belajar, kita semangat, kita pantang menyerah, yang terakhir nekat.